Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada teman-teman mahasiswa sekaligus para murabbi yang hadir di sini. Mungkin sesuai yang disampaikan dosen tadi, keadaan teman-teman sudah ini karena memang lelah sebab perjalanan yang jauh. Tapi karena saya merasa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya, dan belum tentu saya memiliki kesempatan lagi di masa mendatang untuk duduk di dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan. Jadi mohon izin waktunya mungkin sekitar 2 menit untuk mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan ini murni dari keingintahuan kami. Jadi bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan sebelumnya nama saya Ifatul Sofia, mahasiswa dari Unit Saham Jember semester 6 Prodi BAI, dan yang kami takdimi kepada asatidzah yang ada di baik dari lingkup pesantren dan universitas, yang karena keterbatasan saya untuk menyebutkan satu persatu Ustaz. Nah, ini karena memang sebelum-sebelumnya sempat disinggung untuk kami akan melakukan kunjungan atau silaturahmi ke pesantren Dalwa, dan karena juga kita kan berbasis online itu baik di media sosial manapun itu kan banyak komentar dan sebagainya, Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana implikasi budaya dan keagamaan dari munculnya stigma bahwa pesantren yang mengusung konsep kearab-araban ini dapat dianggap mengubah identitas budaya Indonesia, Ustaz. Mengingat Indonesia ini dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika dan memiliki prinsip pendidikan seperti Inkarso Sungtulodo, Ingmatio Mangunkarso. Apakah penguatan ajaran Islam harus dilepaskan dari konteks budaya lokal? Nah, bagaimana mohon tanggapannya Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan masih ada? Pertanyaannya ini sangat luar biasa ini. Sudah moderasi agama. Ini bukan pertanyaan mahasiswa tapi tingkat dosen. Barakallah, insyaallah. Di sini Pondok Dalwa dikenal memang pondok yang mengutamakan kedamaian. Jadi pendirinya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Neneknya juga orang Sunda dari keturunan kerajaan. Juga istrinya Ustazah Syarifah Khadijah Al-Hindwan. Tapi uniknya juga orang bangsawan Sunda. Jadi kuatnya Dalwa ini karena yang pertama karena memang ada nasab dari keturunan Rasulullah. Yang kedua ada nasab kerajaannya sehingga menjadi kuat. Gitu. Jadi masih ada hubungannya dengan gurunya Kiai Ahmad Muzaki, masih keluarga itu Kiai apa? Kiai Masyurat. Kiai Masyurat itu masih ada keluarga walaupun agak jauh. Ya, masih. Jadi yang ditekankan di sini adalah bagaimana kita kemudian apa yang disampaikan oleh Ustaz Imad, memang yang masuk di sini itu adalah 30% cok yang Arab, ya, sekitar 30% Pak. Dari habaib, dari keturunan Arab 30%. 70%-nya adalah para abna kiai, pada galawadis, dari Langitan, Paiton, Domba, semuanya alhamdulillah ada di sini. Sehingga di sini, mohon maaf, metode dakwah yang dipakai di sini, yang pertama itu betul-betul dilarang di sini untuk menyampaikan apa namanya kesalahan, kejelekan, kekurangan tokoh. Tokoh itu dilarang. Kemudian yang kedua pejabat, apalagi di forum. Kemudian menyebutkan kekurangan-kekurangan atau apa namanya mazhab. Mazhab juga tidak boleh. Ya, kelompok juga apalagi kelompok besar tidak boleh. Tokoh-tokoh besar bahkan bukan hanya kita dilarang untuk
mencaci ataupun menyebutkan kekurangan, muji pun tidak boleh. Muji pun tidak boleh. Kenapa? Karena muji Gus Dur ada kelompok satunya yang tidak terima. Oh gitu, oke, betul. Saya muji kelompoknya Habib Rizik, kelompok misalnya ada yang membedakan kayak gitu, padahal tidak sama sebenarnya. Ya. Ada yang tidak terima, muji kelompoknya si Bulan, sehingga katanya Habib Zain ketika ditanya tentang konsep dakwah darwah, itu katanya kalau kita konfrontasi menyebutkan kelemahan orang, kekurangan orang di forum, itu bukan dakwah, tetapi konfrontasi, ngajak perang. Oke, betul. Ribet. Ya makanya Habib Segaf antum lihat ya, pernah menyebutkan sesuatu tentang kekurangan orang, antum tanya, kalau ada tak kasih 50 juta. Maaf ya. Karena dipancing pun beliau dapat. Iya. Jadi pengajian beliau itu dihadiri oleh pejabat, dihadiri oleh kepolisian. Kemudian ketika ketika ada sesuatu kejadian nasional di sini, ke sini TNI, ke sini Polri juga ke sini, semuanya ke sini, rebutan juga ke sini. Banser, FPI jadi satu dulu ketika Habib Zain punya gawe mantu itu Banser, FPI, Ansor, polisi, tentara jadi panitia semua jadi satu. Jaga. Jadi kita alhamdulillah ingin bahwa bangsa ini benika. Kalau Madura benika tongkade nikah. Benika tongkade nikah gitu. Katanya orang Madura begitu. Jadi di antara di sini kalau misalnya membicarakan, mohon maaf, kejelekan orang itu menjadi sesuatu yang tabu dan bukan manhaj dakwah darwah membicarakan orang lain. Jadi kemudian di sini yang boleh disebut dipuji adalah cuma gurunya toh. Abuya Hasan sama Abuya Maliki cukup, sehingga guru kita bersama. Tidak, yang lain dilarang dipuji karena itu takut menimbulkan perbedaan pandangan. Ya. Itu diantara yang disampaikan oleh guru-guru kita dan tarkumalayani. Jadi kita menghindari membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, termasuk di medsos. Mohon maaf, medsos itu ya Allah fitnah bikin sakit hati. Politik tidak ada manfaatnya. Caci maki kok di medsos. Yang kan yang golongan kita tak yang dia itu di situ. Usrek banyak apa ya? Itu tidak menyelesaikan masalah. Kemudian kita lebih bagus fokus kepada thalabul ilm. Fokus untuk bagaimana memperkuat akhlak, memperkuat ilmu, membuat generasi muda belajar terus, sudah happy. Tidak usah terpengaruh dengan situasi. Mohon maaf, kalau kita berbicara tentang proxy war, ya, dan perang asimetris, itu kita senantiasa mohon maaf dibuat mainan, diberikan mainan supaya kita antara kiai musuhan sama kiai, antara kiai musuhan sama habaib, antara kiai sama habaib, antara tokoh musuhan sama tokoh. Dulu NU sasarannya karena NU sudah sama Muhammadiyah sudah tidak bisa sudah bisa bersatu, sehingga cari mainan yang lain. Dan mohon maaf, yang sering menjadi sasaran adalah kiai, entah dengan kelompok radikal, dengan kelompok sesat, dengan pelecehan seksual, dengan macam-macam. Pondok pesantren dijadikan target untuk bagaimana pondok pesantren tetap hati-hati, jangan gampang terprovokasi. Apalagi antum sebagai pendidik ya, mudah-mudahan bisa mencerahkan
bisa membangun generasi muda yang lebih baik. Begitu kira-kira belum terjawab. Ya. Jadi pakai pakaian gamis, itu pakai pakaian imamah bukan karena kita Arab, tidak. Mantasabba biqaumin bahwa menlo kita atasabbah di libasi ulama. Jadi ulama nyontoh pakaian para ulama, siapa tahu dengan nyontoh kayak gitu, kalau enggak kita anak kita yang jadi ulama. Amin. Ya, Gitu. betul. Ya karena enak kayak gitu. Yang kedua, contoh pakaian yang semacam ini, Pak, Bu, nah teman-teman ini semuanya ya, teman-teman semuanya, iman kita itu masih disongkok, iman kita itu masih di baju. Kalau kita pakai songkok, mau dekat sama cewek sungkan, mau dempetan itu kan sungkan. Sudah pakai songkok, pakai baju takwa. Iya, nanti ada yang jeblas lah, Nah, iman kita kadang-kadang masih untuk menjaga ya, sehingga dengan pakaian itu bisa menjaga iman kita. Itu tujuannya diantara yang disampaikan oleh beliau muassis dan Muhammad. Sehingga kita terjaga anak-anak disuruh pakai pakaian imamah, pakai apa, bukan karena alim, bukan, tetapi bagaimana mantasyabbaha biqaumin fahuwa hakadha barangkali. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Fauzi Hamzah yang telah menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih juga kepada penanya. Untuk selanjutnya ada penandatanganan FOU dan juga ada cenderamata dari Pondok Pesantren Darul Muhammad Dakwah yang akan diberikan oleh Ada